Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6 mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dari program studi PGSD kelas 4B. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai cara membuat media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi yang tentunya dapat digunakan oleh peserta didik terkhusus kelas 4 sekolah dasar yang akan membantu memudahkan mereka dalam mengenal dan memahami keberagaman hayati yang ada di Indonesia. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu perangkat keras, yaitu HP Android dan laptop, serta perangkat lunak yaitu aplikasi Canva, aplikasi Storyline, dan aplikasi Web to APK. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencari materi yang akan digunakan pada aplikasi yang akan dibuat. Kami mencari sumber materi dari buku pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 edisi revisi dari internet. Setelah mengunduhnya, kami mencari materi keberagaman hayati yang berada pada bab 4 yang berisikan materi keberagaman hayati, tingkatan keberagaman hayati, manfaat keberagaman hayati, dan keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Setelah mendapatkan sumber materi yang akan digunakan, langkah kedua yaitu membuat desain aplikasi dari aplikasi Canva. Kami menggunakan desain dengan ukuran 19:6 dengan posisi landscape. Di sini kami sudah mendesain dan kami memberikan nama pada aplikasi kami yaitu KeHati atau singkatan dari keberagaman hayati. Pada desain aplikasi ini terdapat fitur menu yang terdiri dari pengantar aplikasi, materi, kuis, dan profil. Berikut merupakan desain-desain yang telah kami buat dan akan digunakan pada aplikasi. Pada pembuatan aplikasi ini, penting bagi kita untuk mengunduh elemen yang akan digunakan sebagai fitur button atau tombol. Untuk itu, terlebih dahulu kita mengunduh elemen dengan format PNG dan checklist latar belakang transparan agar elemen tidak memiliki latar belakang. Lakukan hal yang sama pada elemen-elemen lainnya. Setelah mendesain aplikasi dan mengunduh desain, serta elemen-elemen, lanjut pada langkah ketiga yaitu membuat aplikasi. Kami menggunakan aplikasi Articulate Storyline 360 untuk membuat aplikasi. Langkah pertama setelah kita membuka aplikasinya, klik New Project, tetapi karena kita sudah membuatnya, kita klik desain yang sudah dibuat. Sebagai contoh, langkah awal dalam pembuatan aplikasi ini adalah kita klik New Scene dan insert foto yang akan digunakan. Pada contoh, kita gunakan fitur Home, lalu insert elemen Play sebagai awal dari aplikasi. Karena kita menginginkan ketika kita mengklik Play, akan mulai pada fitur menu, kita klik elemen Play tersebut dan tambah trigger, lalu jump to slide, kita klik di menu, dan when the user clicks, kita pilih picture 2. Lakukan hal yang sama pada semua desain aplikasi dan akan membentuk bagan seperti berikut. Langkah selanjutnya adalah menambahkan background atau suara yang dibutuhkan pada aplikasi. Sebagai contoh, di layar kita tampilkan cara menambahkan background. Kita tambahkan elemen bentuk suara dan elemen X sebagai elemen stop untuk menyetop audio. Dan kita tambahkan trigger pada elemen suara dan tambahkan actionnya play media, lalu tambahkan file, suara atau musik yang dibutuhkan, dan klik OK. Lalu untuk men-stop media, kita tambahkan trigger, lalu actionnya yaitu stop media, dan audionya yaitu audio 1, dan klik OK. Lakukan hal yang sama pada elemen-elemen lainnya. Kemudian kita akan membuat kuis pada aplikasi ini sebagai bahan
evaluasi dari media pembelajaran yang telah kami buat. Kami membuat 2 kuis, yaitu kuis soal pilihan ganda dan kuis mencari kata. Untuk menambahkannya, kami menyalin link dan menambahkannya pada trigger di aplikasi. Dan selanjutnya yaitu kuis mencari kata. Nah, di sini kami menambahkan kata-kata kunci dari materi yang telah disampaikan, yaitu keberagaman hayati. Setelah mensalin link yang tadi telah dibuat, kami menambahkan elemen pilihan ganda dan mencari kata, dan menambahkan trigger dari elemen tersebut, yaitu open URL atau files, dan menempelkan link yang telah kami salin. Begitupun juga sama pada game mencari kata. Setelah langkah-langkah sebelumnya telah selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah mempublish aplikasi ke aplikasi Android agar bisa dibuka di handphone. Nah, caranya yaitu kita klik publish dan tambahkan judul aplikasi, lalu kita memilih web sebagai pilihan dari publishnya, lalu kita tunggu sampai publishnya selesai. Setelah muncul kata congratulations, artinya aplikasi sudah dipublish, dan kita close. Kita buka file manager dan cari file aplikasi dan cari file story, lalu mengkopinya, dan untuk file yang telah dikopi kita ganti nama filenya menjadi index. Setelah itu kita buka Chrome lalu search website to aplikasi. Setelah itu kita klik paling atas dan download aplikasi tersebut. Setelah itu kita buka aplikasinya, tunggu sampai terbuka dan ikuti cara seperti di layar, yaitu klik lokal HTML, masukkan judul game atau nama aplikasinya, dan sesuaikan seperti keinginan masing-masing, dan kita tambahkan file yang telah tadi di-download, tambahkan icon, setelah semuanya sesuai seperti yang tertera di layar, selanjutnya kita klik build Android aplikasi dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah muncul seperti di layar, kita klik finish, buka file dan kirimkan kepada WhatsApp untuk dibuka di handphone. Setelah kita mendapatkan aplikasinya, kita install aplikasi tersebut di handphone dan tunggu sampai terinstall. Setelah terinstall, buka aplikasi tersebut, lalu ikuti perintahnya. Dan inilah tampilan dari aplikasi yang telah kami buat. Cara penggunaannya, kita ketuk layar, lalu untuk mengaktifkan background kita ketuk logo musik, dan untuk mematikannya kita ketuk tombol X. Lalu untuk memulai kita ketuk tombol play, maka akan memulai kepada menu. Nah, di sini ada 4 bagian dari menu, yaitu pengantar. Kita ketuk pengantar lalu ke petunjuk penggunaan. Di sini terdapat petunjuk penggunaan dari tombol-tombol dan tentang aplikasi. Dan untuk kembali ke menu kita ketuk tombol home. Lalu kita ke materi. Di sini terdapat 4 materi. Kita bisa mengetuk satu persatu untuk langsung ke materi yang akan dituju. Dan dalam materi
Kita bisa mendengarkan suara dari bacaan dengan mengetuk tombol musik, dan untuk mematikannya, kita bisa mematikannya dengan mengetuk tombol X. Dan untuk ke materi-materi selanjutnya, kita bisa menggunakan tombol panah ke kanan dan ke kiri untuk kembali kepada materi sebelumnya. Dan untuk kembali ke menu, kita bisa kembali mengetuk tombol Home. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman pada manusia. Ekosistem padang rumput. Setelah kita kembali ke menu, kita ketuk tombol quiz. Maka akan ada 2 quiz, yaitu pilihan ganda dan mencari kata. Kita bisa mengetuknya satu persatu. Kita ketuk dulu pilihan ganda, maka akan ada quiz Educandy dari Educandy, yaitu pilihan ganda. Dalam kuis ini terdapat beberapa pertanyaan mengenai keberagaman hayati yang telah disampaikan sebelumnya. Di sini terdapat 4 pilihan jawaban dan kita bisa memilih lebih dari 1 sampai benar. Lalu kita kembali ke kuis dan kita ke kuis yang kedua, yaitu mencari kata. Dalam kuis ini terdapat 3 jenis game, yaitu game teka-teki silang, game melengkapi kata, dan game menyusun huruf. Sebagai contoh, kita memainkan game menyusun huruf, yaitu kita dapat menyusun huruf-huruf yang telah diacak menjadi kata yang berhubungan dengan keberagaman hayati. Setelah menyelesaikan kuis, menu terakhir dari aplikasi ini adalah profil. Profil ini berisikan profil dari kelompok kami, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Hanifarana Priliani, dan teman saya Nabila Rahma Julianti dan Silviano Sobanasution sebagai anggota dari kelompok 6 yang mengembangkan aplikasi ini dari awal sampai akhir.
Sekian cara penggunaan dari aplikasi Kehati atau Keberagaman Hayati. Kelebihan aplikasi Kehati. Kelebihan media pembelajaran aplikasi Kehati yaitu yang pertama, mempermudah guru dalam proses pembelajaran dalam menyampaikan materi yang dibuat secara ringkas dalam poin-poin materi sehingga dapat dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, dapat mempermudah peserta didik memahami materi karena lebih mudah dalam menyampaikan materi dan praktis dalam penggunaan. Yang ketiga, media pembelajaran Kehati memiliki fitur yang sangat lengkap dalam memahami kemampuan kognitif siswa, mulai dari visual dengan gambar dan audio dengan dihadirkannya background atau audio suara dalam materi yang diberikan. Yang terakhir, memiliki sistem evaluasi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, yaitu dengan game sehingga anak dapat belajar memahami materi dengan menyenangkan. Adapun kekurangan yang terdapat pada aplikasi Kehati ini yaitu yang pertama, memiliki waktu yang tidak singkat dalam pembuatan aplikasi sehingga guru bisa kesulitan dalam menghadirkan pembelajaran yang akan datang, sehingga guru harus mempersiapkannya lebih awal. Yang kedua, aplikasi ini tidak dapat dijalankan di perangkat berbasis iOS atau macOS dan hanya dapat digunakan di perangkat Android. Yang ketiga, aplikasi ini tidak dapat digunakan di laptop dan hanya dapat digunakan di handphone. Yang keempat, media pembelajaran yang tidak selalu penuh pada beberapa perangkat dikarenakan ukuran layar yang berbeda pada setiap pengguna. Yang kelima, ukuran media pembelajaran yang memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Yang keenam, peserta didik membutuhkan bantuan dari guru karena tidak semua peserta didik bisa belajar secara mandiri. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.